Yarahu ala din wa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini ya kita dapat berkumpul kembali dalam rangka memenuhi salah satu dari kewajiban kita, yaitu menggali ataupun mencari ilmu. Terlebih utama adalah ilmu tentang Al-Qur'an, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai ilmu atau cabang ilmu yang dapat kita pelajari. Salah satunya adalah yang akan kita pelajari sama-sama, yaitu tentang ilmu tahsin Al-Qur'an. Dan alhamdulillah melalui Sobat Ngaji kita sudah sampai di tahsin kedua modul A, Bu ya. Kemarin kita masih membahas tentang tempat-tempat guna atau huruf guna, di mana huruf guna tersebut kita sudah pelajari dua huruf ya, dua huruf. Nah, namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin sapa dulu di sini ya. Sudah ada dua orang yang hadir, alhamdulillah on time. Saya sapa dulu dari mulai Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah kalau sehat. Ya, baik. Silakan Ibu persiapkan segala sesuatunya ya. Kita akan mulai pembelajaran kembali dari mulai nanti dari murojaah, dan juga ada materi-materi baru yang akan kita pelajari sama-sama, Bu ya. Baik. Ya, di sini juga sudah hadir pula Ibu Lulu. Halo Ibu Lulu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat ya. Baik, Ibu juga sama ya, dipersiapkan alat tulisnya atau perlengkapan yang kemarin kita sudah mulai pelajari dari mulai hurufnya gitu. Baik, saya izin untuk share terlebih dahulu materi yang akan kita bahas sama-sama, yaitu terkait gunanya ya. Baik. Nah, di sini di modul yang A ini terkait guna ya, kita akan mulai dari murojaah terlebih dahulu polanya Bu ya, karena ini adalah patokan ya, patokan untuk mengkonsistenkan terkait tempat-tempat guna ya. Namun sebelum ke pola, kita murojaah sedikit tempatnya Bu atau hurufnya. Nah, huruf apa aja Ibu yang sudah kita pelajari yang hurufnya harus ditahan, Bu? Yang harus digunakan, coba. Huruf nun dan mim. Iya, betul Ibu Lulu ya. Huruf nun dan juga huruf mim ya. Setiap Ibu bertemu dengan nun tasdid ya, nun tasdid atau mim tasdid, maka Ibu jangan lupa bacanya harus ditahan dulu selama kurang lebih 2 harokat ya. Karena ini termasuk gunnah musyaddadah ya. Jadi 2 huruf ini adalah termasuk 2 huruf gunnah musyaddadah, Bu ya. Baik. Alhamdulillah ya. Ibu masih ingat terkait pembahasannya. Kita hapus dulu. Nah, selain itu, ketika mim sukun, Bu ya. Ketika mim sukun bertemu dengan mim tasdid, ditahan nggak Bu bacanya? Ya, ditahan. Iya, ditahan. Nah ya, ini juga sudah kita pelajari. Ini kemarin kita membahas tentang idgham. Apa Bu namanya Bu ini? Idgham mimi.
atau Iya, idgham mutamasilain. betul Ibu Lulu ya, Masya Allah. Ya, idgham mimi atau idgham mutamasilain ya. Alhamdulillah. Ibu di sini mewakili yang lain masih ingat alhamdulillah pembahasannya. Dan di sini juga sudah ada yang bergabung juga dua orang yaitu Ibu Rena dan Ibu Nurlaila. Saya sapa dulu. Halo Ibu Rena. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oh, gimana Ibu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Bapak. Alhamdulillah sehat ya. Baik, ini baru berlangsung beberapa menit Bu ya, jadi masih hangat-hangat ya, masih hangat-hangat. Baik. Iya, baik selamat mempelajari Bu ya. Baik, sekarang kita masih murojaah Bu ya. Baik, di sini juga ada Ibu Nurlaila. Halo Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya, sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat ya. Baik, Ibu persiapkan segala sesuatu untuk menunjang pembelajaran pada malam hari ini ya. Supaya Ibu fokus ya dan juga bisa mencatat hal-hal yang perlu atau anggap Ibu itu penting ya. Baik. Tadi kita sudah meroja tempat-tempat guna ya. Ya, tempat-tempat guna itu ada dua tempat ya. Pertama ya, maaf. Nah, pertama adalah nun atau mim bertasdid ya. Jadi setiap ibu menemukan ada nun dan mim bertasdid, ini wajib ditahan dulu bacanya selama 2 harokat ya. Nah, disebutnya ini idgham musyaddadah ya. Betul. Yang kedua, ketika mim sukun bertemu dengan mim tasdid. Nah, maka itu pun termasuk tempat yang harus ditahan atau gunah juga. Nah, ini kemarin kita sebut dengan idgham mimi ya, atau idgham mutamasilain atau idgham mislain ya. Begitu, Bu ya. Nah, sekarang kita akan belajar polanya atau merojah polanya. Mudah-mudahan Ibu masih ingat ya. Coba tanpa saya contohkan, silakan siapa yang mau coba ya? Ada yang mau coba? Ibu siapa? Ibu Lulu mau? So, silahkan Bu. Banapan nabaununa binabin nabaini pun. Banapan nabaununa binabin nabaini pun. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, Ibu sangat lancar ya. Coba sekarang Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Ya, Pak Ustaz. Ya, dicoba juga Bu polanya ya. Bana bana baununa binna binna baini pun. Bana bana baununa binna binna baini pun. Masya Allah, meskipun volumenya kecil tapi Ibu bisa membaca dengan sangat baik ya. Alhamdulillah polanya. Lanjut ke Ibu Nurlaila. Silakan Bu. Bana banna baununa bina binna baini bun. Bana banna baununa bina binna baini bun. Iya, sip. Alhamdulillah. Lanjut ke Ibu Rena. Silakan. Ya, bana baununa bina binna baini bun. Bana baununa bina binna baini bun. Iya, sip. Alhamdulillah. Semuanya sudah membacakan dengan sangat baik ya untuk pola gunnah ya. Nah, di sini di bawahnya ya Ibu ya, ini ada penjelasan tentang letak atau posisi nun ataupun mim bertasdid ya di sini. Jadi kalau letak nun ataupun mim bertasdid ketika dia di awal, maaf,
Ketika dia di awal bacaan, maka tidak ada gunah di sini ya. Meskipun ada tanda tasdidnya, tapi jangan langsung digunakan ya. Kecuali kalau dia berada posisinya di tengah ataupun di ujung ya. Ya, seperti ini ya. Ini di tengah, ini juga di ujung ya. Maka harus ditahan selama 2 harokat. Baik, Ibu sekarang bayangkan kita ganti dengan huruf mim, Bu ya. Kita ganti dengan huruf mim. Coba Ibu nanti bayangkan ini jadi mim ya. Jadi Ya. mim. Dimulai dari Ibu Rena sekarang, tadi yang terakhir ya. Jadi mem ya. Ya, nun tasdidnya ganti dengan mim. Depannya mana atau tetap bana? Ini aja Bu, 3 huruf Oh, aja yang diganti. Ya, oh. Bana man nabau nuna binamim. Eh, mak maksudnya coba ya kita belajar fokus banyak ini aja Bu. Bana bam ma bau oh, nuna gitu Bu ya. Coba. bana bam mabau nuna binabim mabaini bum. Bana bam mabau nuna binabim mabaini bum. Iya, sip. Alhamdulillah ya. Sedikit agak kurang terbiasa ya, wajar ya, karena yang dirubah cuma 3 huruf, tidak semuanya ya. Ya, lanjut ke Ibu Nur Laila, silakan Bu. Bana bam mabaununa binabim mabainibum. Bana bam mabaununa binabim mabainibum. Ya, lanjut ke Ibu Sri, silakan. Bana bam mabaununa binabim mabainibum. Bana bam mabaununa binabim mabainibum. Iya, sip. Alhamdulillah. Terakhir Ibu Lulu, silakan. Bana bam mabaununa binabim mabainibum. Bana bam mabaununa binabim mabainibum. Iya, sip. Alhamdulillah. Semuanya bisa mempraktikkan dengan sangat baik, baik pola untuk nun tasdid juga mim bertasdid. Baik, kita lanjutkan Bu ya. Nah, ini kemarin kita lewat dulu aja. Ini contoh posisi atau peletakan posisi antara mim nun bertasdid. Ketika di awal diabaikan, ketika di tengah atau di akhir maka dia ditahan, Bu ya. Nah, latihan pun kita sudah ya. Nah, kita coba latihan di surah An-Nas ya. Penerapan pada surahnya langsung ya. Baik, sama ini juga tanpa saya contohkan karena ini murojaah ya. Nanti kalau ada yang kurang tepat baru saya akan koreksi atau perbaiki. Dimulai dari Ibu Sri terlebih dahulu. Monggo Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil Nah, khannas. hati-hati Bu ya di kata waswasil. Di sini wawunya dibaca panjang. Waswasil bana Bu ya. Min syarril waswasil khannas. Masih Bu ya. Tidak waswasil, tidak waswasil tapi waswasil. Wanya panjangkan Bu ya. Mas. Min syarril waswasil itu ya Pak Ustaz.
Iya, betul seperti itu, Bu ya. Ya. Min syarril waswasil khannas. Nasnya panjangkan. Nas. Syukuran Karena di Bu. sini ada mad 2 harokat, Bu ya. Ya. Min syarril waswasil khannas. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Iya, sip. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Rena, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, barakallah. Lancar, Bu ya? Masya Allah. Lanjut sekarang ke Ibu Nur Laila, silakan. Halo Ibu Nur Laila, mungkin belum dinyalakan mikrofonnya. Oh iya, taib, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس Coba diulang sekali lagi Bu, ya, ayat 4-nya. من شر الوسواس الخناس Afwan ya, bukan wasi-wasi, tapi was-wasi. Ini sin ini ya Bu ya, ini sukun, tidak berharokat kasroh. Tidak wasi-wasi, tapi was-wasi ya, diulang. من شر وسواس الخناس Kurang lam sukun Bu, maaf, kurang lam sukun. Syarril, nah bunyikan suara lam sukunnya. من شر الوسواس الخناس Sinnya masih الذي kembali lagi Bu. Sinnya kebaca kasroh. Coba diulang lagi. من شر الوسواس الخناس Ya, baik. Lanjut. الذي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, terakhir Ibu Lu, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ibu, sebentar. Di kata yuwaswi sufi ya, ini su yang di sini tidak panjang ya, tetap pendek. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, semuanya sudah membacakan dengan sangat baik bacaan surah An-Nasnya, terutama yang kita bahas terkait nun bertasydidnya, Ibu ya. Jadi di sini Ibu tidak
Tidak ada kekurangan untuk penempatan atau pengucapan suara gunahnya pas dua harokatnya. Cuman tadi yang saya koreksi adalah terkait mad ya. Jadi hati-hati untuk mad ya. Terutama di sini ya. Di sini memang rawan sekali Ibu ya. Jadi rawan sekali di sini. Kadang membacanya was ya. Jadi kadang alifnya diabaikan itu karena kebiasaan dulu mungkin ya. Yang masih terbawa sampai sekarang. Jadi sekarang ketika Ibu baca diusahakan tidak dengan hafalan dulu, tapi dengan melihat mushafnya ya, supaya Ibu bisa tahu mana yang panjang dan mana yang pendek. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak ya. Ibu Bapak, nggak ada Bapak ya di sini. Ibu-ibu semuanya. Kita akan ke materi baru, Bu ya. Silakan dipersiapkan. Kalau ada yang penting silakan catat ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait pembahasan idgham bi gunnah. Apa itu? Nun sukun atau tanwin bertemu ya. Ya, nun, mim atau waw gitu. Ya. Saya agak loading tadi. Oh, ternyata hurufnya ada di bawah ya. Jadi idgham bi gunnah itu adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf 4 ini ya. Ya, nun, mim, dan waw. Ya, itulah disebut idgham bi gunnah. Nah, saya ingatkan nun sukun tuh yang seperti ini Bu ya. Nah, ini nun sukun ya. Nun sukun. Nah, sedangkan tanwin itu tanwin harokat ya. Tanwin itu ada 3 harokat, fathah tanwin. Ya, fathah tanwin, kasroh tanwin, dan domah tanwin itu ya. Jadi ketika nun sukun atau tanwin, nah tanwin itu ada 3 ya, tanwin yang ini ya, bertemu dengan huruf yang ini, nah maka bagaimana cara membacanya kita akan bahas ya. Sebelumnya Ibu pernah mendengar idgham bi gunnah? Ya. Pernah ya? Iya. Ada yang belum? Memasukkan dengan dengung ya. Masukkan dengan dengung ya. Kenapa ini ada lagi? Ya, idgham bi gunnah kurang lebih seperti itu, Bu ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, kita landasi dulu dengan dalil dari para ulama terkait hukum idgham bi gunnah ini. Dalam matan Tuhfatul Atfal ya, dalam bait berapa ya, saya lupa lagi. Pokoknya di bab yang kedua tentang nun sukun dan tanwin ya. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'alima. Akan tetapi idgham itu ada 2 jenis ya. Lakinnaha, nah di sini ya, lakinnaha kismani. Akan tetapi idgham itu ada 2 jenis ya. Kismun yudghama. Nah ya, idgham itu ada 2 jenis. Fihi bi gunnatin ya. Dua-duanya ya, 2 jenis tersebut harus digunakan ya. Begitu. Nah, hurufnya dikumpulkan dalam kata biyan mu'lima ya. Yaitu huruf-hurufnya ya, nun, mim, dan waw. Ini saya terjemah secara perkata ya. Tapi kalau secara kalimat disebutkan tetapi idgham ada 2 jenis. Yang pertama didengungkan idgham bi gunnah untuk huruf yang dikenal terangkum dalam kata ya, nun, mim, waw ya. Jadi maksud syair ataupun matan ini, jadi idgham itu terbagi ke dalam 2. Ini secara pembahasan nun sukun bertemu tanwin ya. Jadi idgham itu terbagi ke dalam 2. Dua-duanya harus digunakan ketika bertemu dengan 4 huruf. Apa itu? Dikumpulkan dalam kalimat yanmu, ya, nun, mim, waw ya. Begitu, Bu ya. Nah, ini dalilnya terkait idgham bi gunnah ya. Kenapa disebut bi gunnah ya?
Ya, karena di sini ada kata bigunnah ya. Digunakan idgham bigunnah itu, digunakan, didengungkan, ditahan ya. Ketika bertemu dengan 4 huruf yang itu. Yanmu. Ya, betul Ibu Lulu ya. Kita lanjut. Nah, di sini illa kecuali idza kana bi kalimatin fala, apabila kedatangan kalimat ya tudgim kadunya summa sinwanin tala ya, jangan diidghamkan ya. Jadi ketika kedatangan suatu kalimat ya, padahal di sana tersusun pertemuan yang sesuai dengan idgham, tapi jangan diidghamkan. Ketika membaca apa, Bu? Dunya di sini ya. Dunya dan sinwa. Nah, kalau Ibu lihat di sini ya, ini adunya nun sukun bertemu ya. Dan juga nun sukun bertemu wau. Nah, untuk dua kalimat ini ya, itu tidak boleh diidghamkan. Gimana idghamkan itu? Ya dimasukkan suara nun sukun ke suara ya. Jadi ini nggak dibaca duya ya atau siwa ya, tapi harus jelas suara nun sukunnya, dan ini bukan termasuk idgham ya. Gitu. Dan ini secara penulisan dalam literatur mushaf Al-Qur'an ini termasuk kata gharib atau kata asing. Hanya beberapa kali saja dalam Al-Qur'an ya, tidak setiap surat ada kata-kata adunya atau kata-kata sinwa ya. Begitu, Bu ya. Jadi ada pengecualian, Bu ya. Ada pengecualian tergantung posisi kalimatnya. Baik. Ya. Lalu mana yang harus diidghamkan ya? Nah, yang harus diidghamkan, Ibu ya. Di sini idgham bigunnah ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf yang bertasydid. Nah, pahami kalimatnya, Bu ya. 4 huruf yang bertasydid. Jadi penekanannya adalah bertasydid, Bu ya. Bertasydid. Jadi 4 huruf yang tadi yang disusun pada kalimat yanmu itu bertasydid. Bertasydid. Beda dengan tadi ad-dunya, Bu ya. Nah, kalau Ibu lihat di sini ad-dunya itu ya-nya tidak ada tanda tasydidnya, Bu ya. Tidak ada. Nah, walaupun tidak ada. Nah, ini salah satu kode baca berarti ya. Ketika nun sukun bertemu ya atau wau ya tanpa tanda tasydid dia ataupun wau-nya, maka tidak boleh diidghamkan. Maka inilah yang dimaksud dengan pengecualian ila ya. Ila. Taib. Ya, berarti syarat utama 4 huruf tersebut harus bertasydid ya. Ini kalau Ibu lihat di mushaf Indonesia ya. Kalau di mushaf Indonesia itu sudah diberi tanda tasydid ya. Baik huruf ya-nya, huruf nun-nya, huruf mim ataupun huruf waw, semuanya sudah diberi tanda tasydid ya. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keempat huruf tersebut, maka cara membacanya adalah disertai dengan gunnah atau dengungan sebanyak 2 harokat gunnah ya. Nah, di sini di nun sukun ini ada footnote, Bu ya. Kita lihat di bagian bawah. Nah, di mushaf Al-Qur'an Indonesia tajwid berwarna ya. Idgham bigunnah diberikan dengan warna magenta. Magenta itu mirip dengan warna pink, Bu ya. Mirip dengan warna pink. Warna pink. Nah, lalu di sini ketika nun sukun ataupun tanwin, Bu ya, dimasukkan ke huruf yang 4 ini,
maka suara nun sukun atau tanwin ini, Bu ya, tidak dibaca, ya, tidak dibaca. Jadi syarat utama ketika membaca idgham bi gunnah adalah nun sukun atau tanwinnya tidak dibaca, ya, tidak dibaca. Berbeda dengan yang pengecualian tadi, Bu ya. Nah, saya scroll lagi ke belakang. Nah, kalau pengecualian tadi itu harus dibaca nun sukunnya, Bu ya. Nah, nun sukunnya harus dibaca. Dunya, sin, wa. Nah, kalau apa namanya, idgham bi gunnah itu tidak boleh dibaca, dan itu jadi salah satu syarat, ya, salah satu syarat. Jadi saya ulang, poin pertama, lihat huruf idgham bi gunnahnya. Apakah ada tanda tasdidnya? Ya, maaf. Apakah ada tanda tasdidnya atau tidak, Bu ya? Kalau ada tanda tasdidnya, cara membacanya yang pertama adalah jangan dibaca nun sukun atau tanwinnya, ya. Tapi bacalah huruf yang bertanda tasdid, gitu, Bu ya. Begitu. Lalu setelah itu barulah tahan, ya, atau gunakan sebanyak 2 harokat gunnah. Hati-hati ya, 2 harokat gunnah, ya, bukan 2 harokat mad, ya. Beda 2 harokat gunnah dengan harokat mad. Kalau mad itu terkait panjang, sedangkan gunnah terkait lama, ya. Kalau panjang berarti suaranya memanjang, ya. I, u. Sedangkan gunnah ini terkait ditahan, ya. Ditahan cara membaca, jadi menahan suara hurufnya. Kalau tadi memanjangkan suara vokalnya, a, i, u-nya, nah kalau gunnah ini menahan suara yang sedang dibacanya. Nah, kita lihat perbedaannya, Bu ya. Ini penulisan tanpa gunnah dan mad. Dibacanya harus jelas. Ina, ya. Ina, seperti itu. Lalu penulisan kedua, ketika ada nun sukun bertemu nun bertasdid. Nah, kata saya tadi apa? Nun sukunnya jangan dibaca. Maka di sini ada keterangan, anggap saja nun sukunnya tidak ada, ya. Jadi anggap saja nun ini tidak ada, sehingga seolah-olah bacanya langsung ke suara nun tasdid. Inna. Nah, perhatikan, Bu ya. Suara nunnya ditahan. Jadi lidahnya tetap nempel di makronya. Inna. Nah, berapa lama tetap nempelnya itu? Selama 2 harokat. Nah, 2 harokat ini, 2 harokat gunnah dengan 2 harokat mad itu terasa lebih lama dari 2 harokat mad, ya. Inna, ya, saya ulang. Inna, gitu, ya. Jadi 2 ketukan, Bu ya. Ketukan ketiga baru bunyikan suara harokat na-nya, ya, atau harokat fathahnya. Maaf, saya contohkan, ya. Inna, nah, ya. Inna, begitu. Atau saya pakai tepukan. Inna, gitu, ya. Inna. Beda kalau dengan mad, ya. Bana, ya, itu mah 2 ketukan aja. Bana, gitu. Kalau ini bana, nah, beda, Bu ya. Bana, nah, itu. Jadi 2 harokat gunnah itu terasa lebih lama daripada 2 harokat mad, ya. Saya ulang. Kalau mad dia memanjangkan suara vokal. Vokal itu apa? A, I, U, atau fathah kasroh domahnya, itu mad, ya. Sedangkan gunnah itu menahan suara huruf yang dibacanya. Seperti di sini adalah suara nunnya yang ditahan, ya. Nah, Ibu lalu bedakan di sebelah kiri, di sini adalah tidak ada tanda tasdid,
Tapi yang ada adalah tanda mad, Bu ya. Maka bedakan kalau tadi inna, ina, ina, ya, ina. Tuh A-nya yang panjang tuh A-nya. Ina. Padahal si suara nunnya itu udah lepas dari makhrajnya. Ina, lidahnya udah lepas. Ina, beda dengan guna. Inna, nah, baru dilepaskan, ya. Nah, itu perbedaan cara pengucapan guna dengan mad, ya. Baik. Selanjutnya kita akan praktek, Bu ya, yang 3 huruf ini untuk membedakan tanpa guna mad dengan guna atau dengan mad, ya. Saya sekali, nanti ibu-ibu silakan nyalakan mikrofonnya, lalu ikutin apa yang saya contohkan, ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ina, silakan. Ina. Ina. Ya, sekarang kita yang bagian tengah yang ini, Bu ya. Inna, silakan. Inna. Nah, sekali lagi Bu, 1, 2, 3. Inna. Ya, sip. Nah, sekarang kita baca mad. Ina, silakan. Inna. Iya, sip ya. Coba kita baca sekaligus, Bu ya, tiga-tiganya. Ina, silakan. Inna. Iya, sip. Baik, sekarang kita praktek mengucapannya ya. Nah, di sebelah kanan ini tanpa adanya nun sukun atau tanwin dan juga tanda tasdid ya. Jadi di sini tidak ada guna ya. Saya sekali, nanti ibu-ibu juga membaca sekali juga ya, seperti tadi. Aya, iya, uya. Silakan. Aya, iya, uya. Ya. Nah, sekarang bagian tengah kita membaca di mana ada nun sukun bertemu ya bertasdid. Ingat, nun sukunnya tidak dibaca, Bu ya. Jadi yang dibaca hanyalah huruf yang bertasdidnya. Di sini kebetulan hurufnya adalah huruf ya, ya. Ayya, iya, uya. Ya, saya ulang sekali lagi, Bu ya. Ayya, iya, uya. Ya, silahkan bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Aya, Iya, uya. Iya, sip. Lanjut, Bu ya. Nah, kalau di sini ini mirip dengan tadi, Bu, yang di sebelah kanan ya. Ya, sebelah kanan. Ini tanpa guna, cuman ada mad. Aya, iya, uya. Silakan. Aya, iya, Ya, uya. Iya, sip. Ya, sekarang kita coba satukan. Aya, iya, uya, aya, iya, uya. Silakan sama-sama, Bu. Dari sini sampai sini ya, maaf. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Dari sini, Bu ya. Aya, iya, Iya, Ya, uya. Aya, iya, uya. Ya, sip. Nah, saya contohkan dari sini, Bu ya, sekarang ya. Ayya, iya, uya, ayya, iya, uya. Silakan, Bu. Aya, iya, uya, aya, iya, uya.
Iya. Ayah iya, iya uya. uya. Ayah iya uya. Sip ya, alhamdulillah. Sekarang kita akan coba per orang dari Ibu Rena terlebih dahulu, Bu ya. Silakan Bu Rena dibaca semuanya aja, Bu ya. Mau Ibu di putus-putus segini-segini, mau dilangsungkan semuanya boleh. Gimana enak ibunya aja ya. Ayah iya uya. Ayah iya uya. Ayah iya uya. Iya, sip. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Lanjut sekarang ke Ibu Nurlaila. Silakan Bu. Ayah iya uya. Ayah iya uya. Hmm. Ayah iya uya. Lanjut ke Ibu Lulu. Silakan. Ayah iya uya. Ayah iya uya. Nah, Ibu kurang lama nahannya Bu ya. Iya, iya, oh iya. Silakan Bu. Ayah iya uya. Nah, Ibu yang kurang lama yang di tengah Bu ya. Nah, di sini Ibu harus konsisten. Lama menahannya harus disamakan dengan yang ini sama yang ini ya. Jadi harus dikonsistenkan Bu. Ulangi. Ya, ulangi sekali lagi Bu. Ini yang mana? Ayah iya uya. Ayah iya uya. Nah, masih Bu, yang ini Bu. Ditahan Bu yang ini juga. Ayya iya uya. Jadi semuanya ditahan. Ya. Ayah iya uya. Ya, yang terakhir yang ininya. Ayah iya uya. Alhamdulillah, sip. Jadi di sini juga kita harus belajar konsisten dalam menahan lamanya gunah ya. Jadi tidak boleh berbeda-beda dan juga tidak boleh tergesa-gesa ya. Baik, selanjutnya Ibu Sri, silakan. Ayah iya uya. Ayah iya uya. Ayah iya uya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, semuanya sudah membacakan dengan sangat baik ya bacaan terkait gunah tersebut ya. Jadi setiap ibu bertemu dengan nun sukun atau tanwin dihadapkan dengan salah satu dari keempat huruf gunah, maka nun sukun dan tanwin tidak dibaca. Yang dibaca adalah keempat huruf ini. Dengan catatan hurufnya harus bertasdid ya. Kalau tidak ada tasdidnya maka gugur menahan gunahnya gitu. Baik, sampai sini bisa dipahami Ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami. Bisa ya. Kalau bisa ya. Nah, ini idgham bigunah, ya, idgham bigunah. Baik, satu halaman lagi, Bu ya. Nanti kita akan coba praktek dalam Al-Qur'annya untuk memudahkan. Nah, di sini ditulis lagi oleh penulis terkait nun sukun atau tanwin bertemu dengan keempat huruf gunah. Nah, sekarang disertai dengan contoh, Bu ya. Jadi disertai dengan contoh. Nah, ini ada contohnya. Kita perbesar terlebih dahulu di sebelah kanan dulu, Bu ya. Nah, di sini. Ini contoh ya bertasdid, Bu ya. Ibu perhatikan sebelum kita baca ya. Tadi kaidahnya adalah nun sukunnya tidak boleh dibaca, Bu ya. Nun sukunnya tidak boleh dibaca.
karena berhadapan dengan huruf ya bertasdid. Jadi nun sukun ini bisa dibaca atau enggak tergantung ya, tergantung dia berhadapan dengan huruf apa di depannya. Kalau berhadapan dengan huruf ya yang ditandai dengan tanda tasdid, maka nun sukun ini hilang bunyinya, tidak dibaca ya. Yang awalnya secara tulisan man ya mal, maka jadi may ya mal. Nah, kedua, selain ibu merubah suara nun ke suara ya, maka tahan dulu selama 2 harokat. Tidak boleh tergesa-gesa. Contoh kesalahan. May ya mal. Itu salah atau benar, Bu? Salah. Salahnya di mana? Tidak ditahan. Coba saya ulang ya. May ya mal. Benar atau salah? Betul. Betul. Coba yang lain, benar atau salah saya ucapin tadi? Tidak diguna. Coba. Ibu tinggal jawab salah atau benar. Coba, Bu. Betul ya, Pak. Salah atau benar? Diulang, Ustaz, diulang. Diulang. Baik, saya ulang. Ya. Saya step by step ya, step by step. Man ya'mal. Benar atau salah? Salah. Salah, ya. Seharusnya gimana, Bu? May. Betul, ya. Sekarang bacaan kedua, ya. May ya'mal. Benar atau salah? Benar. Yakin? Ya. Iya. Nah, itu bacaan yang kedua, salah satu dari kesalahan juga, Bu. Oh, duh. Kok gitu, Pak Ya, Ustadz? ya, salah satu dari kesalahan dong. Nah, di mana letak kesalahannya? Coba, ada yang tahu nggak letak kesalahannya di mana? Padahal sudah merubah suaranya nih. May mal ain ya. Bukan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan huruf yang lain ya. Cuma 2 huruf ini aja. Baik. Ya. Mal. Nggak tahu, Bu? Nggak tahu? Menekannya 2 Tidak menekan guna. lama. Tidak Apa? sampai. Iya, Tidak betul. sampai Yang menjawab ya. ditekan. Harus ditekan atau ditahan selama 2 harokat dulu. Iya, Nah, tidak ya. ditekan. Kalau tidak ditahan, itu salah satu kesalahan juga, ya. Jadi yang benar, Ibu tahan dulu suara ya tasdidnya selama 2 harokat. Seperti tadi. Inna. Nah, tahan dulu ya. Makanya sama. May ya mal gitu ya. May ya mal. Silakan baca bareng-barang. 1, 2, 3. May yang mal. Iya, sip begitu, Bu ya. Tip. Lanjut. Sekarang yang contoh mim bertasdid, Bu ya. Contoh mim bertasdid. Nah, ini pun sama nun sukun bertemu mim, ya. Step yang pertama atau langkah pertama, nun sukunnya dibaca jangan, Bu. Tidak. Tidak, betul. Berarti yang dibaca huruf apa? Mim. Mim, ya, mim bertasdid, ya. Tip. Lalu kalau mim yang tasdid ini ditahan dulu nggak, Bu, kalau di awal? tidak. Nah, ya betul, ya. Pertanyaan ketiga. Ditahan jangan, Bu, mimnya. Tahan. Tahan, ya. Saya contohkan dulu. Min ma'in. Benar atau salah? Salah. Salah. Ah, ya. Mim ma'in. Benar atau salah? Gimana, Bu? Salah. Salah. Masih salah, betul, ya. Mim ma'in. Benar atau salah? Benar. 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 Nah, alhamdulillah di sini Ibu sudah bisa memahami ya cara bacanya. Baik, sekarang yang ketiga ya, yang ketiga adalah nun tasdid ya. Di sini nun tasdidnya dibaca tidak, Bu? Tidak. Tidak.
Nah, saya ulang. Nun Dibaca. tasdidnya dibaca atau tidak? Yang mana? Yang merah? Mene. Ya, saya Ya cuma dibaca, kasih pertanyaan Harusnya jebakan ya. dibaca, Pak Ustadz. dibaca, Baca. Ini pertanyaan dibaca, jebakan. Jadi yang dibaca nun tasdid atau nun sukun? Dan tasdid, tasdid. Nun tasdid, tasdid ya, baik. Ditahan atau enggak, Bu? tahan, Tahan. Tahan. Ada perubahan baca atau tidak, Bu? Perubahan baca Tidak. tidak. Kayaknya Ada enggak? Tidak. ada, Ada tidak? ada. Apa adanya apa? Yang ada perubahan Tadi bacanya? di Gimana? nun dengan nun tasdid min ni'mat. Ya, mungkin maksudnya ditahan ya. Nah, Ya. itu ya. Jadi perubahan bacanya hanya ditahan saja. Kalau hurufnya tidak ada perubahan baca karena sama-sama huruf nun ya, sehingga tidak ada perubahan baca. Yang ada perubahan lama menahannya ya. Iya. Contoh, Dibilang min ni'matin. Benar atau salah? benar. benar. Iya, sip. Alhamdulillah ya. Satu pertanyaan saja. Sekarang yang wau, Bu ya, yang wau nih ya. Di sini nun sukunnya dibaca atau tidak, Bu? Nun sukun tidak Tidak. dibaca. Nah, lalu yang dibaca berarti huruf apanya? Wawu Wawu. tasdid. Huruf waunya, betul. Ditahan jangan? Tahan. Tahan. Tahan, sip ya. Contoh, min waraihim. Benar atau salah? Salah. Salah. Jangan dibaca. Min waraihim. Benar atau salah? Benar. Benar. Min waraihim. Benar atau salah? Kurang. Salah. Tidak Salahnya di ditahan. mana, Bu? Tidak ditahan. Iya, betul. Tidak ditahan ya, atau tidak digunakan. Taib ya. Baik. Kita baca ulang saya lagi, Bu ya, dari sini ya. Saya sekali, nanti ibu-ibu silakan sama-sama semuanya sekali juga. Mal, silakan. Mai Mal. Ya. Mimmain. min Main. Ya. Min ni'matin. min Matin. Min waraihim. min Waroihim. Iya, sip ya. Sip, kita geser dulu. Nah, sekarang dihadapkan dengan tanwin. Ya, tadi kan nun sukun, sekarang tanwinnya. Hurufnya masih sama ya. Hurufnya nun, mim, dan waw ya. Baik. Nah, sesuai sama atau sama kaidahnya dengan tadi ya. Jadi tanwinnya dibaca atau tidak, Bu, tanwinnya? Tanwin tidak dibaca. Tidak. Berarti yang dibaca huruf apanya? ya Ya, sukun. ya. Ya, tasdidnya. Ya, tasdid, ya, Betul. tasdid. Ya. Ditahan jangan, digunakan jangan. Ditahan. Ya, digunakan ya. Baik. Kita mulai ya. Hisaban yasira. Benar atau salah? Salah. Kurang tahan, kurang tekan. Kurang apa benar. ya? Tidak Ya, digunakan. betul ya. Ini bacaan salah karena tidak digunakan ya. Hisaban yasira. Benar atau salah, Bu? Ya, benar. Ya, betul. Baik, sekarang ke mim tasdid. Sama kaidahnya ya. Tanwinnya dibaca jangan, Bu. Tanwinnya masih Yang ini, maaf. tidak. Ini ya. Tidak, betul ya. Saya bacakan contohnya. Alihatan ma. Benar atau salah? Salah. Nah,
Alihatam ma. Benar atau salah? Belum guna. Ya, ya. Salah ya. Bahkan ada daya guna. Alihatam ma. Benar atau salah? Benar. Benar. Benar ya. Sip ya. Lanjut. Sekarang ke nun tasdid. Tanwinnya dibaca tidak, Bu? Masjid yang mana? Tidak. Ya, ini Bu ya. Mungkin tidak usah dibaca. Tidak usah dibaca. Berarti yang dibaca adalah huruf nun Tak. ya. Baik, Ibu silakan tinggal jawab benar atau salah lagi ya. Khalqin nu'iduhu. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke. Khalqin nu'iduhu. Benar atau salah? Salah. Belum gunah nonnya. Ya, betul ya. Baik ya. Lalu wow, nih wow. Di sini tanwinnya dibaca jangan, Bu. Tidak. Tidak. Berarti yang dibaca huruf Wow wow tadi. ya. Mutahharatu waridwanun. Benar atau salah? Betul. Betul ya. Mutahharatun waridwanun. Benar atau salah? Salah. 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 Salahnya kenapa, Bu? Tidak Karena guna. tak apa sukunnya apa namanya? Tenwin Apa ya? dibaca. Ya, Harusnya karena tidak tanwinnya dibaca. Betul ya. Alhamdulillah. Baik, kita baca sama-sama, Bu ya. Kita baca yang ini. Ibu juga tinggal mengikuti. Hisabai yasiro. Silakan. bisa Sabai ya yasiro. Alihatan ma. Alihatan wa Hmm. Khalqin nu'iduhu. Khalqin nu'iduhu Mutahharatu waridwanun. Silakan. mutahharatu waridwanun. Iya, sip ya. Alhamdulillah semuanya sudah mencontohkan dengan baik ya. Coba saya cek per orang ya, ibu bapak ya. Bapak, ibu-ibu ya. Baik. Ibu Lulu. Halo Ibu. Ya, Ustadz. Ya, Ibu coba baca yang saya tandai ini, yang ini ya. Min waroihim. Iya, sip. Alhamdulillah. Sekarang Ibu Sri. Halo Ibu. Iya, Pak Ustadz. Ya, Ibu coba baca yang ini, Bu ya. Mayyamal. Iya, sip. Lanjut ke Ibu Rena. Halo Ibu. Halo Bu Rena. Barangkali mikrofonnya belum dinyalakan. Oh ya, maaf. Baik, Ibu baca yang ini Bu ya. Mim ma'in. Iya, sip ya. Lalu terakhir Ibu Nur Laila. Halo Ibu. Ya, Ustaz. Ibu baca yang ini Bu ya. Min ni'matin. Oke, sekali lagi ya Ibu-ibu ya. Sekarang Ibu Nur Laila. Halo Bu. Lagi Bu. Ya. Ibu sekarang baca yang ini ya, yang ujung. Mutahharatu waridwanun. Ya.
Lanjut ke Ibu Lulu. Halo Ibu. Ya, Ustaz. Nah, Ibu baca yang ini ya. Ya. Hisabai yasiro. Dan terakhir Ibu Sri, Ibu baca yang ini Bu ya. Alihatam ma. Ya, dan satu lagi Ibu Rena. Silahkan Ibu Rena baca yang ini ya. Khalqin nu'iduhu. Alhamdulillah, semuanya sudah membacakan dengan sangat baik terkait nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yang bertasydid, yaitu huruf idgham bi gunnah ya. Pengecualian. Nah ya. Bukan termasuk idgham bi gunnah, Bu ya ini. Jadi bukan termasuk idgham bi gunnah apabila nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kata yang hukumnya disebut izhar mutlaq. Yang tadi di awal yang masuk ke pengecualian ya Bu ya. Ibu lihat di sini ya, di sebelah sini. Ini ada pertemuan nun sukun bertemu wawu ya. Nun sukun bertemu wawu ya. Sinwanun, hinwanun ya. Ini tadi disebutkan bahwa ketika bertemu wawu atau wawu dan ya dalam satu kata. Nah, Ibu pahami dalam satu kata ya. Jadi pertemuan nun sukun atau wawunya dalam satu kata. Maka bagaimana kalau dalam satu kata? Hukumnya izhar mutlak. Jadi sebutnya izhar bukan idgham. Kenapa izhar? Karena nunnya dibaca jelas. Kalau tadi kan nunnya tidak dibaca ya. Seperti ini nun sukun bertemu ya tasydid, nunnya tidak dibaca. Tapi ketika nun sukun bertemu wawu dalam satu kata. Ini satu kata Bu ya. Jadi nun sukun dan wawunya ini dalam satu kata. Nah, jadi dalam satu frame, dalam satu kata ya atau kalimat. Beda dengan yang tadi kita bahas ketika nun sukun bertemu wawu. Nah, Ibu lihat di sini ya. Nah, di sini ini pertemuan nun sukun bertemu wawu itu tidak dalam satu kata ya. Bagaimana kita tahu bahwa itu tidak dalam satu kata? Nah, karena min dan waraihim itu dua kata yang berbeda maknanya. Kalau min dari, kalau warai itu jama dari ro'a, itu melihat ya. Ya, jadi ini beda Bu ya. Beda makna. Ya, dua kata, min dan waro ya. Dan semuanya ini juga dua kata. Man dan ya'mal, min dan ma'in, min dan nikmatin, itu dua kata juga ya. Nah, sedangkan yang ini satu kata, sinwanun, kinwanun gitu. Kalau dipisahkan Bu ya, dipisahkan bacanya sinwa dan nun itu tidak ada maknanya gitu. Jadi untuk mengetahui satu kata atau dua kata, kalau kita pisahkan, contohnya gini nih, ini kan nun sukun dengan wawu pisahkan nih, kin dan wa nun. Kalau kin aja ini tidak ada makna, atau sin aja tidak ada makna. Beda dengan tadi, min kita pisahkan dengan waro. Nah, min itu satu kata artinya dari, juga sama dari. Nah, kalau ini barang siapa ya, atau seseorang atau siapa saja ya, gitu artinya. Nah, min juga ini dari. Jadi kalau kita potong ya nun sukun dan wawunya, maka untuk idgham bina dia masih ada makna, masih ada artinya. Tapi kalau ini kita potong, maka tidak ada arti pada kalimat tersebut. Begitu ya. Jadi untuk menentukan satu kata atau dua kata. Jadi kalau Ibu menemukan nun sukun bertemu wawu dalam satu kata, maka itu dibacanya dengan izhar
Apa yang izhar? Nun sukunnya. Sukunnya Gitu. izhar. Dan kedua, ibu bisa lihat dari segi wawunya tidak ada tanda tasydid, dia tidak ada di sini. Nah, sedangkan yang tadi ada, Bu ya. Nih, ada. Gitu. Oke, itu yang pertama, Bu ya. Sekarang yang kedua. Bunyanun dengan ad-dunya. Ini nun sukun bertemu ya, tapi dalam satu kata juga, dalam satu frame. Jadi tidak digunakan, maaf, tidak diidghamkan dan tidak digunakan ya. Tidak jadi bui, tetap bun ya. Kenapa? Karena tidak ada tanda tasdid. Lalu ketika dipisah, Bu ya, ketika dipisah, maka tidak ada makna pada kalimat tersebut. Nah, sedangkan arti dari kata ini adalah bangunan ya atau pondasi, namanya bunyanun. Nah, sedangkan ini ya, ini sudah jelas artinya dunia ya. Dunia, dunia. Tapi kalau kita nun sukun dan dianya kita pisah, maka dia tidak punya makna ataupun arti gitu. Dan di sini ya-nya tidak ada tanda tasydid gitu, Ibu ya. Jadi dalam Al-Quran itu hanya 4 kata saja yang bukan idgham bigunah, meskipun tulisannya seperti idgham bigunah. Apa saja 4 kata itu? 1. Sinwanun, 2. Kinwanun, 3. Bunyanun, 4. Ad-dunya gitu. Jadi keempat kata tersebut tidak digunakan atau dibaca dengan izhar, maka disebut dengan izhar mutlak. Jadi mutlak itu penegasan, benar-benar dia dibaca izhar, jangan sampai idgham gitu. Makanya disebut dengan mutlak gitu ya. Baik, sampai sini bisa dipahami Ibu-ibu? Ya, bisa. Saya Berarti satu tandanya pokoknya tidak ada tasdid itu ya Pak Ustadz ya. ya, betul. Jadi pokoknya tidak ada tanda tasdid pada kalimat atau kata tersebut, ya. Nah, sedangkan kalau dia idgham, dia ada tasdidnya, ya, ada tasdidnya di atas huruf mim, nun, waw, dan juga ya, ya. Jadi ada tanda tasdidnya. Dan yang selanjutnya, dia tidak diberi warna, Bu ya. Tidak diberi warna. Jadi untuk bunyanun, adunya, kinwanun, dan sinwanun itu tidak diberi warna. Kalau ini memang kita yang warnain ya. Nah, ini kita yang warnain. Tapi kalau dalam Al-Quran, meskipun tajwid berwarna, 4 kata ini, Bu ya, dia tidak diberi warna. Beda lagi kalau idgham. Kalau idgham dia diberi warna, terutama warnanya adalah warna magenta atau pink ya, gitu. Baik, sampai sini bisa dipahami Bu? Ya. Alhamdulillah, sip ya. Kalau bisa. Baik, satu halaman lagi dikit lah ya. Nah, nanti ini kita ulang juga ya. Nah, ini pola praktis melatih praktek bacaan idgham bigunnah. Ya. Ini polanya. Nah, nadanya masih sama, naik turun, ini seperti halnya yang tadi ya. Cuma di sini ada pertemuan nun sukun bertemu nun tasdid. Atau tanwin bertemu nun tasdid ya. Bana banna baununa bina bin nabaini bun. Bana banna baununa bina bin nabaini bun. Jadi 2 kali baca.
membacanya supaya kita terbiasa dengan pola-pola nanti selanjutnya juga. Karena polanya masih sama ya. Cuman kita tergantung hukum saja. Jadi ada beberapa huruf yang diganti untuk menyesuaikan bacanya. Tapi polanya sama seperti itu. Seperti bana-bana yang lain ya. Saya ulang sekali lagi. Bana banna baununa bina binna baini bun. Ya, silakan nyalakan mikrofonnya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bana Bana banna baununa baununa bina bina binna baini pun. Bana banna baununa baununa bina bina binna baini pun. Iya, sip. Kita cek Ibu Nur Laila dulu. Silahkan, Bu. Bana banna baununa bina binna baini bun. Bana banna baununa bina binna baini bun. Iya, sip. Alhamdulillah. Lanjut ke Ibu Lulu. Silahkan. Bana banna baununa bina binna baini pun. Bana banna baununa bina binna baini pun. Oke, lanjut ke Ibu Sri. Silahkan, Bu. Bana banna baununa bina binna baini bun. Bana banna baununa bina binna baini bun. Iya, alhamdulillah ya. Sini ada chat dari Ibu Rena, keluar dulu karena ada keperluan. Ya, baik, gak apa-apa, Bu ya. Oke, kita ulang sama-sama ya, sekali lagi. Bana banna baununa bina binna baini bun. Bana banna baununa bina binna baini bun. Silakan semuanya. 1, 2, 3. Bana Bana banna banna baununa baununa bina bina binna baini baini pun. bun. Bana Bana banna baununa bina bina binna baini pun. Iya, sip ya. Alhamdulillah. Sekarang kita ganti nih, kita ganti, Bu ya. Ibu bayangkan sekarang kita akan ganti dengan huruf non, berarti sekarang dengan mim, Bu ya. Kita ganti ini, maaf, dua aja. Ini sama ini dengan huruf mim ya, Iya. huruf mim. Baik, saya contohkan. Bana bamma. Maaf, agak serak dikit ya. Bana bamma baununa bina bimma baini bun. Bana bamma baununa bina bimma baini bun. Ya, silakan Bu, sama-sama. 1, 2, 3. Bana Bana banna baununa bina Ma bimma baini baini pun. bun. Bana Bana bamma baununa baununa bina bina ma bimma baini baini pun. bun. Iya sih. Coba Ibu Sri dulu, Bu. Bana bamma baununa bina bimma baini bun.
Bana bam mabaununa binabim mabaini. Ya, sip. Alhamdulillah. Bagus, Bu ya. Sekarang Ibu Nur Laila. Coba, Bu. Bana bam mabaununa binabim mabainibum. Bana bam mabaununa binabim mabainibum. Ya, sip. Alhamdulillah. Lanjut ke Ibu Lulu. Silahkan, Bu. Banaban nabaununa binabin nabainipun Banaban nabaununa binabin nabainipun Ada yang aneh, Bu ya? Menurut Ibu aneh nggak? Kenapa? Iya, Iya. kok jadi Ibu ganti nun? dengan huruf mim ininya, Bu ya. Masih dengan huruf nun. Ya. Ya, Ibu silakan lebih fokus lagi. Ya, Nun tasdidnya Ibu ganti dengan mim tasdid. dengan ya. Suaranya suara mim ya. Diulang. Banabam mabaununa binabim mabainipun Banabam mabaununa binabim mabainipun Oke, sip. Alhamdulillah ya, semuanya bisa ya. Lanjut dengan huruf yang lain yaitu huruf wawu ya. Jadi nun udah, mim sudah, sekarang huruf wawu ya. Jadi Ibu ganti suara nun tasdidnya dengan suara wawu tasdid. Saya contohkan dulu. Ya, silahkan Ibu lebih fokus lagi ya. Bana bau wa bau nuna bina biu wa baini bun. Bana bau wa bau nuna bina biu wa baini bun. Ya, silahkan sama-sama ganti dengan huruf wawu, Bu ya. 1, 2, 3. Banabau Nabau wabaununa binabim binabi wabainipun Banabau wabaununa baununa binabim binabi. wabainipun Iya, sip. Aku bingung Pak Alhamdulillah. Ustadz, Gimana, Bu? masih agak bingung. Saya jangan bingung ya. Karena hurufnya kita sedang membayangkan, tidak ada hurufnya. Masih Ya. membayangkan. Jadi yang bingung itu karena memang hurufnya tidak nampak ya. Iya. Hanya ada di pikiran kita ya. Baik. Ini kita sedang belajar konsentrasi, Bu ya. Konsentrasi supaya perubahannya terasa gitu ya. Nanti kalau Ibu ketika dalam Al-Qur'an nggak bayang-bayang lagi ya. Nanti bakalan ada efeknya kalau dari sini ya, insya Allah. Baik. Coba dimulai dari Ibu Lulu. Silakan, Bu. Banabau wabaununa binabim wabainipun Banabau wabaununa binabim wabainipun Iya, sip. Alhamdulillah. Sekarang selanjutnya Ibu Sri. Silakan. Bana bau baununa binabi wabainibun. Bana bau baununa binabi wabainibun. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Nur Laila. Silakan. Banabau wabaununa binabim wabainibun. Banabau wabaununa binabim wabainibun. Iya, sip. Alhamdulillah. Bisa ya. Sekarang kita ganti satu huruf lagi. Dengan huruf apa, Bu? Terakhir, Bu? Ya, yang belum. Ya, betul. Dengan huruf ya bertasdid. Bu ya.
Baik, saya contohkan. Cuma 2 huruf aja Bu yang diganti ya. Silakan Ibu konsentrasi ya. Bana ya baununa binabi ya baini bun. Bana ya baununa binabi ya baini bui. Maaf. Baini bun. Saya juga jadi agak pabaliut ya. Ya, oke. Karena saya juga manusia, Bu ya. Taib. Silakan Ibu Nur Laila dulu. Coba, Bu. Bana ya baununa binabi ya baini bun. Bana ya baununa binabi ya baini bun. Ya. Ibu Nur, ini nun tasdid di ujungnya ditahan dulu, Bu ya. Bun. Oh, ya. Gitu, Bu ya. Coba ulang sekali lagi, Bu, sekali lagi. Bana ya baununa binabi ya baini bun. Bana ya baununa binabi ya baini bun. Iya, sip. Lanjut ke Ibu Sri. Silakan, Bu. Bana ya baununa binabi ya baini bun. Bana ya baununa binabi ya baini bun. Alhamdulillah. Terakhir Ibu Lulu. Silakan, Bu. Bana ya baununa binabi ya baini pun. Bana ya baununa binabi ya baini pun. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah fikum ya. Baik, semuanya sudah bisa mempraktekkan dengan sangat baik ya. Dari pola untuk melatih praktek bacaan idgham bigunnah ya. Kita sudah praktek keempat hurufnya, baik nun tasdid, Bu ya, waw tasdid, ya tasdid, ataupun mim tasdid, Bu ya. Alhamdulillah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu semuanya? Lanjut. Tidak, Pak Ustaz. Lanjut. Udah lewat 28 menit, Bu. Kok cepet Ya. banget ya? Jadi saya rasa cukup sampai sini dulu ya. Insya Allah kalau ibu mau lanjut ketemu lagi nanti Rabu depan ya. Mudah-mudahan semuanya dalam sehat walafiat ya, dimudahkan rezekinya, Amin. diberikan kemudahan dalam mempelajarinya ya. Mudah-mudahan Ustadz juga sehat. Amin ya Allah ya rabbal Kita sehat. alamin. Tapi kita cukupkan sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di Rabu yang akan datang ya. Baik, kita tutup dulu semuanya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya kembalikan lagi ke Kang Gin. Silakan Kang. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas ilmu yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang tadi disampaikan menjadikan amal jariah yang tidak terputus untuk Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada mujahidah Al-Quran atau pejuang Al-Quran, yakni ada Ibu Lukluk Handayani, ada Ibu Nur Laila, ada Ibu Sri yang telah meluangkan waktu dari awal sampai akhir, bahkan 1,5 jam katanya kurang Ustadz, mesti ditambah lagi katanya. Luar biasa semangatnya, Masya Allah. Beliau mau lanjut terus katanya sampai jam 11 malam. Apa daya kitanya yang lelah Ustaz. Ya betul. Insya Allah kita bertemu dengan waktu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, dan diberikan kelancaran segala urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Dan apapun yang telah dikorbankan oleh
peserta-peserta kita, baik tenaganya, waktunya, dan lain semuanya. Semoga Allah balas di surganya di taman-taman surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Baik ibu-ibu semuanya, dikarenakan waktu sudah pas menunjukkan 21.30, artinya acaranya sudah berakhir dan insya Allah kita akan dipertemukan di kelas tahsin yang lebih menarik dan ilmu-ilmu yang baru dari Ustadz Kurniawan. Insya Allah ibu ya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah doa kafaratul masjid bersama-sama untuk menutup acara tahsin ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, titip ibu jangan lupa murojaahnya, jangan lupa riadoh atau latihannya, tetap dibaca, tetap diulangi agar nanti kita lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih bisa lagi. Saya tunggu di kelas tahsin berikutnya. Saya Gin, perwakilan tim Sobat Ngaji mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi beristirahat semua ibu bapak. Terima kasih Pak Ustadz, yang Gingin, ibu-ibu semua. Sama ibu. Selamat istirahat semuanya. Ya, terima kasih Ustadz. Sampai bertemu. Terima kasih. Depan insya Allah. Ya, sehat-sehat Bu ya. Amin.